Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kemana Airin Pergi. Cerita ini ditulis oleh Wawan Setiawan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menyapa-nyapa para pendengar setia Ngulik Horor. Semoga kalian semua diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya saya akan berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membawakan cerita, ataupun buat teman-teman setiap pendengar Ngulik Horor. Semoga kalian juga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Sore itu hujan yang turun cukup deras. Seorang gadis yang umurnya masih sangat belia terlihat menyeberangi persimpangan jalan dengan berlari-lari riang meski dalam guyuran hujan. Entah sesuatu apa yang membuatnya sangat begitu senang hari itu. Ia membiarkan rambutnya basah terbenam dalam genangan air hujan. Tubuhnya yang kurus dari kejauhan nampak terlihat menggigil kedinginan. Dalam degapan kedua tangannya, gadis itu terlihat membawa sesuatu. Sesuatu berbalut kantong plastik hitam yang sedari tadi ia peluk dan melindunginya agar tidak basah. Mungkin itu nasi bungkus, jawabku dalam hati. Di sisi lain, terlihat di dalam bis, di balik kaca halte bus, aku tiada henti memandangi sosoknya dari jauh, sembari menunggu hujan reda. Gadis itu memiliki mata yang sangat begitu indah. Meski wajahnya terhalang air hujan, namun di balik itu sirat matanya yang coklat terlihat tajam, seolah menggambarkan jelas garis-garis perjuangan tentang kerasnya hidup dan ketangguhan untuk tetap bertahan dalam hidup. Entah kenapa, tiba-tiba saja rasa iba menggerayami hatiku. Rasa iba itu menuntunku menuju khayalan luas yang tak berujung, yang dipenuhi dengan pertanyaan. Jika memang benar nasi bungkus yang ia bawa, kenapa ia tidak mencoba berteduh sejenak saja, dan lalu memakannya sambil menunggu hujan itu reda tanpa harus berbasah-basahan, jika memang yang ia bawa adalah nasi bungkus? Kenapa ia sebegitu inginnya membawa dan melindungi nasi bungkus itu, meski dalam keadaan hujan seperti ini? Ataukah mungkin seseorang telah menunggunya di rumah? Mungkin ibundanya, adiknya, kakaknya, ataukah keluarganya, untuk saling berbagi mesti hanya sesuap. Di sisi lain terlihat ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan membunyikan klaksonnya. Tiba-tiba saja, tubuh si gadis kecil itu terpental begitu jauh dari jalanan. Setelah mobil Avanza yang berwarna hitam menghantam tubuhnya dari arah yang berlawanan, aku berlari dari tempatku berteduh. Tubuh gadis belia itu terpental begitu jauhnya hingga ke bahu jalan. Jasad kecilnya kini tergeletak rengku di sana, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Saat darah merah mulai membanjiri aspal, lalu hanyut menyebar bersama hujan di sore hari. Seketika itu pula warga mulai berdatangan.
hingga salah seorang pahlawan yang tidak tahu siapa namanya berlari dengan sangat begitu kencang dan seketika meminang jasad si gadis belia itu. Kini terlihat darah membanjiri tangannya, begitu pula air matanya. Tak ada yang sanggup lagi membendungnya. Gadis belia itu matanya terpejam dengan darah yang keluar perlahan dari mulutnya. Namun, kedua tangannya masih kukuh memegang bingkisan kotak yang berbalut plastik hitam itu. Bingkisan itu masih erat dalam pelukannya, sekalipun tadi ia terpental begitu jauh. Kini aku melihat dekat sekali dengan wajahnya. Dia gadis yang benar-benar cantik. Meski rambutnya yang panjang sedikit gimbal, namun dari raut wajahnya menegaskan bahwa kerasnya hidup terlukis di sana. Dia gadis yang tangguh. Tak lama kemudian, ternyata benar apa yang kuduga. Salah seorang warga melepaskan bingkisan itu dari tangannya. Di balik dus tersebut, terlihat sekepal nasi beserta sepotong ayam, masih terlihat utuh. Aku hanya bisa terdiam. Air mata pun larut bersama hujan yang kini membasahi kepala dan tubuhku. Gadis kecil itu pergi bersama riuh senyumnya yang kulihat sore tadi dari balik kaca halte bus. Gadis kecil itu dihantar hujan menuju surga. Aku masih ingat 10 menit yang lalu di persimpangan tadi, ketika ia begitu semangatnya berlari dari kejauhan. Ia tak peduli dengan adanya hujan. Ia menghiraukan tubuhnya yang disergap oleh dingin. Ia mendekap bingkisan itu dalam pelukannya sembari berlari, seolah seseorang menanti kepulangannya di rumah. Siapa gerangan gadis itu? Mengapa? Mengapa? Justru aku yang terdiam di sini merasakan pilu, seolah ada ikatan batin yang begitu kuat. Hari itu benar-benar menjadi hari yang tak akan pernah terlupakan. Aku mengantarkan sesosok jenazah yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Namun rasanya batinku yang mengisyaratkan bahwa ini masih tentang bagian darimu. Jenazah gadis kecil itu terbungkus kain kafanan rapi. Mungkin waktu menjadi takdirku untuk mengaguminya di akhir hayat, hingga kini menghantarkannya pulang ke tempat ini. Aku tak kuasa ketika seorang anak perempuan yang kurang lebih berusia sama dengan si gadis belia tersebut dengan cepatnya berlari menghampiriku ketika turun dari ambulan. "Kakak!" Teriakannya begitu histeris, diiringi derayan air mata yang tak bisa terbendung lagi di balik wajahnya. Tubuh kecilnya mendekap jenazah yang kubawa. Air mata dan teriakannya begitu menggetarkan hati bagi siapapun mata yang melihatnya kini. Lalu gadis kecil itu pun berlari masuk ke dalam rumah bilik yang terlihat masih beralaskan tanah. Ia menuntun keluar sosok ibu tua yang nampaknya sedang sakit. Dari raut wajahnya yang keriput, perlahan berlinang air matanya, dan tubuhnya yang kurus dan membungkuk bergemetar ketika menatapku. Kini aku hanya bisa terdiam menatapnya. Gadis kecil dan ibu tua tersebut kini saling berpelukan dalam isak tangis. Waktu memang tak pernah tahu menahu tentang alasan perpisahan. Ia hanya menjalankan apa yang menjadi takdirnya. Gadis kecil di sore itu kini pamit pergi meninggalkan ibu tua dan adik yang masih berumuran sebaya dengannya. Ketika semua telah selesai, di dalam rumah yang hanya berhiaskan rak piring tua tanpa isi dan kursi rotan tempatku duduk, kini di sampingnya aku mencoba berdialog dengan mereka berdua. "Bu, sudah ya bu, jangan menangis." Tanganku menyentuh punggungnya pelan. Tubuhnya membungkuk mendekap gadis kecil yang tadi berteriak kepadaku. "Hanya dia,
Hanya dia seorang yang sekarang kumiliki. Kenapa Tuhan begitu cepat mengambilnya? Suara ibu tua tersebut semakin pelan dan larut kembali dalam tangisan. Seandainya orang tahu tentang siapa itu Airin, tak akan pernah ada satu hal pun yang mampu menggantikan perjuangannya bagi kami. Tangannya yang kurus kini semakin mendekap erat gadis kecil itu dalam pelukannya. Di usianya yang masih tak pantas untuk menerima kerasnya hidup, nyatanya ia lebih dulu berada di sana. Dia tak pernah mengeluh, meski setiap malam perutnya berbunyi lapar. Dia yang tak pernah merasa malu, meski setiap malam kaki kecilnya itu terasa pegal karena harus berjalan seharian, berjualan koran dari pagi hingga petang, dan bertemu dengan teman-teman sebayanya yang bersekolah. Selama dia di sini, dia yang tak pernah meminta satu hal apapun pada saya. Sudahlah Bu, Airin sudah tenang di surga bersama baktinya dulu padamu. Aku mencoba menenangkan ibu tua itu, dan ibu tua itu pun mulai bercerita. Sudah 3 tahun lamanya saya bertemu dengan Airin. Hari itu pun sama ketika hujan deras seperti sore tadi. Seseorang membiarkannya terikat di tiang tempat pembuangan sampah. Jadi Airin itu bukan anak ibu. Saya memotong pembicaraannya. Bukan. Entah manusia mana yang tega membuangnya waktu itu. Dia gadis yang cantik, dia gadis yang tangguh, dia gadis yang tak pernah malu melakukan hal apapun selama itu halal di matanya. Di usianya yang tak sepantasnya ia geluti. Airin tak pernah melupakan saya dan adiknya ini. Apapun yang Airin hasilkan, ia pasti akan membawanya ke rumah untuk kami makan bertiga. Aku tersentak, teringat akan nasi bungkus yang ia dekap di hari terakhirnya sore itu. Teringat pula tentang riang langkahnya di bawah hujan di sore itu. Di balik keriput wajahnya, air mata itu terbenam. Ibu tua itu mulai bercerita tentang Airin dalam isak tangisnya. 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Airin tanpa sengaja di bawah hujan yang cukup deras. Tubuh mungilnya terpasung dengan mulut yang rapat tertutup lakban. Kedua tangannya terikat pada tiang pancung di samping tempat pembakaran sampah. Waktu itu, saya hendak merapikan karung di tempat tersebut. Entah beberapa hari ia terikat di sana. Yang pasti, badannya yang kecil sudah nampak begitu lemas tak berdaya. Wajahnya pucat dan pergelangan tangannya yang mungil nampak lecet. Tak sampai di situ, sekujur tubuh kecilnya penuh dengan memar. Sepertinya seseorang menyiksanya terlebih dahulu sebelum ia mengikatnya di tempat itu. Airin, sungguh malang nasibmu nak. Dunia ini yang kau sambut begitu keras bagi tubuh kecilmu. Sepanjang pertemuan ini hingga di akhir cerita kini, perjalanan yang kau tapaki dengan kaki mungilmu tak semulus mereka yang sebaya denganmu. Perjalananmu penuh dengan terjalnya rintangan kehidupan yang tak seharusnya kamu tapaki di usia ini. Isak tangis ibu tua itu pun semakin terbenam di balik wajah dan kedua telapak tangannya. Si adik kecil dalam dekapannya mencoba mengusap air mata ibu tua itu. Beriringan dengan beberapa kali perutnya terdengar berbunyi nyaring.
Si ibu tua tersebut lalu pergi meninggalkan saya. Langkah kakinya masuk menuju dapur. Lalu datang kembali dengan membawa segelas air teh hangat di tangannya, serta satu batang singkong bakar di atas piring seng berwarna hijau tua. "Silakan Den dimakan. Maaf, gak ada apa-apa di sini." Si ibu tua tersebut menawari saya dengan tubuh yang sedikit membungkuk dari depan. "Gak apa-apa Bu, punten, terima kasih, saya masih kenyang." "Adik kecil mau?" saya menawainya. Dari binar mata adik kecil itu penuh dengan rasa ingin, namun hati malu untuk menerimanya. Saya tahu adik kecil ini saya tahu adik kecil ini begitu lapar. Entah beberapa kali perutnya terdengar berbunyi. Saya pun lekas membagi 2 singkong tersebut, lalu memberikannya sebelah padanya. Tangan mungilnya menggapai singkong tersebut, lalu dengan wajah yang dibenamkan di balik kedua lututnya, adik tersebut memakannya dengan begitu lahap. Ingatanku kembali tertuju pada sosok Airin. Dari ingatan ini, secara faktual aku mulai menafsirkan perjuangannya dalam bertahan hidup. Gadis belia itu begitu luar biasa dalam perjuangannya. Namun sayang, mungkin takdir terlebih dahulu menyudahi kisahnya di sini. Selanjutnya aku pun berpamit pulang, dalam pesan yang kubawa sendiri. Malam kembali menyelimuti. Aku tak bisa tidur malam ini. Masih tentang Airin. Rasa penasaran dan pilu berkecamuk dalam ingatan. Secangkir kopi dan sehelai kertas folio menjadi teman di atas meja kecilku. Kupandang jam di tangan. Sudah menunjukkan pukul 11 lebih 24 menit. Aku menarik napas panjang. Kenapa Tuhan terlebih begitu cepat memanggilnya? Memanggil orang-orang yang baik, yang penuh dengan bakti. Lalu aku menjawab sendiri pertanyaanku di sudut imaji. Mungkin karena hakikatnya waktu memang tak pernah memandang perbedaan dan baik buruknya seseorang. Airin. Seiring dengan selalu ingatan ini mengingatnya, sosok kecilnya itu seolah ia hadir di sini mengawasiku, yang entah dari sudut mana ia memandang. Yang pasti, aku seperti terawasi oleh kedua mata Airin. Ah, sudahlah. Selimut yang ringan mulai menyelimuti tubuhku. Lampu pijar dinyalakan, dan mata ini mulai kupaksa untuk tertidur. Di sisi lain, pagi ini langit terlihat sangat cerah. Birunya menghampar luas, dan mega putih yang mengarak menjadi hiasannya. Pasar menjadi pusat keramaian di pagi ini. Namun, sepertinya ini tak biasa. Dari arah paling depan, terlihat seseorang yang bertubuh kekar dan berparas gondrong berlari begitu rusuh menembus keramaian. Ia sepertinya mengejar sesuatu. Lalu dari belakang kedua kawannya pun mengikuti dengan berteriak lantang, hingga mengundang semua mata tertuju pada mereka. "Tangkap! Tangkap anak itu!" Suaranya pekik terdengar. "Hah? Siapa gerangan yang mereka kejar?" Aku tersentak kaget saat dari arah paling depan yang mereka kejar ternyata seorang anak yang saat ini terlihat berkelabut lari terpontang-panting di balik kerumunan. Yang mereka kejar adalah seorang bocah kecil. Dan sepertinya itu adalah adiknya Airin. Saya bergegas berlari sekencang mungkin mengikuti arahnya. Namun tiba-tiba saja dari arah yang cukup dekat, di hadapan saya, seseorang dari belakang melemparkan sebuah benda dan mengenai tubuh kecil bocah tersebut, hingga tubuhnya yang rengkuh itu tersungkur cukup keras di atas aspal. Tak hanya sampai di situ, seseorang berambut gondrong tadi seketika menjambak rambut si bocah tersebut dengan kasarnya. Di balik wajahnya yang polos, pelupuk matanya berdarah. Matanya terpejam ketakutan. Tangan dan tubuh kecilnya itu terlihat gemetar. Ia menahan sakit.
sembari melingkarkan tangan di perutnya. Pak sudah. Saya berteriak menghampiri, namun terlambat saya melerainya. Tangan kekar tersebut menampar dengan kerasnya, hingga tubuh kecil itu terpelanting ke belakang. Tubuh kecilnya kini merengkuh tak berdaya di samping trotoar. Tempurung kakinya terlihat lecet, begitupun sikut dan wajah polosnya. Matanya masih terpejam, tubuhnya bergemetar. Sudah Pak, sudah. Saya mendekap tubuh kecil itu. Tapi dia mencuri. Pria bertubuh kekar itu balas membentak saya. Sebentar Pak, ini Pak. Tangan saya menyodorkan uang 100.000 padanya. Lalu mereka bertiga pun saling berpandangan, dan lalu pergi meninggalkan saya dan adiknya Airin di sini. Miris. Di sekitar seolah tak ada yang peduli dengan kami sekarang. Di sini sangatlah ramai, namun tuli akan kemanusiaan. Mereka hanya memandang lalu acuh, seolah hina jika tangannya membantu kami sekarang. Lantas aku menanyai adik kecil itu. Kenapa kamu mencuri, Dek? Tanyaku halus sembari mendekap tubuhnya yang bergemetar syok. Kepalanya perlahan tertegun, matanya masih terpejam. Air di balik pelupuk matanya perlahan terurai. Kak, ibu sakit Kak, dan aku lapar. Hanya sebagian orang yang peduli dengan sisi lain kehidupan mereka. Kita terlalu menjalani realita kita sendiri, hingga larut dan terkadang lupa artinya paham berbagi, membantu, dan menyatu. Di bawah langit sore, saya menyusuri persimpangan sembari menggendong Aini, adik iparnya Airin. Sepanjang perjalanan kerap sekali perut kecilnya berbunyi nyaring. Sudah beberapa kali saya menawari Aini makan dan beristirahat sejenak. Namun Aini menjawab tidak dengan tegasnya dan meminta saya untuk meneruskan perjalanan. Kami seperti sepasang adik dan kakak, tak terlihat kaku, dan saling bercerita satu sama lain di sepanjang perjalanan. Aini bercerita tentang penyakit liver yang diderita ibundanya selama ini. Hal itu pula yang membuatnya harus menjalani kehidupan yang begitu keras bersama Airin dulu. Menahan lapar adalah salah satu hal yang terbiasa baginya, hingga tubuh kurusnya terasa begitu ringan di pundak. Dan ia pun berkata kepadaku bahwa suatu saat ia ingin bersekolah, seperti halnya teman-temannya yang lain. Aini pengen jadi seorang dokter Kak, biar bisa nyembuhin emak. Di balik wajahnya yang polos, baru kali ini saya melihat Aini tersenyum riang. Aini, tiada pembeda sifatmu dengan Airin. Gadis yang sama tangguhnya dengan Airin dahulu. Gadis yang penuh perjuangan dalam hidupnya. Dalam hidupmu, kau persembahkan baktimu sepenuhnya untuk ibumu. Kembali lagi sampai di rumah bilik beralas tanah yang pekan lalu pernah saya kunjungi. Kali ini berbeda. Ibu tua tersebut bernama Sukmini, terbaring lemas di atas tikar. Tubuhnya lemas tak berdaya. Kaki dan tangannya nampak semakin rengkuh. Di samping itu sepotong singkong bakar yang nampak gosong tergeletak di atas piring seng berwarna hijau tua. Lalu bersama Aini saya pun berjalan masuk menghampirinya. Ibu tua tersebut menatap saya dan Aini. Matanya berkaca-kaca. Dari balik matanya yang sendu, air mata ibu itu mengalir pelan. Kenapa kamu, Nak? Aini hanya diam tertunduk tak menjawab. Gadis kecil itu hanya terisak. Aini hanya jatuh, Bu. Kali ini saya berkata bohong. Jatuh di mana? Di balik air mata dan keriput wajahnya, nada suaranya terdengar parau dan sedikit tersentak.
Aini mendekap tubuh busuk Mini. Dengan tangan kecilnya, ia merengkuh. Air mata yang tak terbendung lagi kini membasahi pipi dan dada busuk Mini. Maaf Bu, maafin Aini. Aini mencuri, Aini lapar Bu. Aini ingin Ibu sembuh. Mata busuk Mini semakin terpejam. Air mata adalah emosinya. Tangannya yang rengkuh mendekap Aini semakin dalam. Dalam peluknya, tubuh kecil itu terbaring datar, dan air mata mereka menyatu. Saya hanya bisa tertegun saat ini, tanpa pernah tahu apa yang saya harus lakukan. Mungkin di dunia yang lain, di dunia yang jauh di sana, Airin pun menatap kami di sini. Air mata seorang ibu yang jatuh di antara pelukan anaknya. Hari itu Aini menangis terseduh. Luka lebam di kaki, punggung, dan tangannya tak ia rasakan lagi. Semua larut dalam kehangatan dekapan tulus seorang ibu. Masih teringat jelas dalam benak ini bagaimana tubuh kecilnya terpelanting, bagaimana rambut pirangnya dijambak paksa dengan kerasnya, dan bagaimana kepalan tangan itu menghantam wajahnya yang polos, hingga kepala dan tubuh Aini tersungkur jatuh menghantam aspal. Di sisi lain, hujan turun cukup deras kali ini. Saya yang hendak berpamit pulang, mengurungkan kembali niat itu. Alhasil saya pun kembali berdialog dengan mereka berdua. Tubuh busuk Mini yang terduduk, beserta Aini di sampingnya. Ibu sudah makan. Saya membuka pembicaraan. Busuk Mini terlihat menggelengkan kepala, dan Aini kecil yang polos menatap wajahnya. Ibu tunggu di sini ya. Saya mau ke depan dulu sebentar. Aini jaga ibu ya. Aini pun menjawabnya dengan mengangguk pelan. Sepanjang jalan itu saya berlindung di balik jaket parasit yang saya pakai. Jalanan terlihat sangat ramai. Meski hujan turun cukup deras sore ini, 2 kantung plastik nasi bungkus dan obat pun saya dekap di antara dada, di bawah jaket parasit yang menutupi kepala. Entah hanya halusinasi atau apapun itu, di seberang jalan di bawah hujan, samar-samar terlihat seperti sesosok anak kecil tertegun memandangi saya. Mustahil di bawah hujan seperti ini. Ah, sudahlah. Mungkin itu hanya halusinasiku saja, karena mungkin ingatan saya masih tertuju pada sosok Airin belakangan ini. Setelah saya hendak kembali dan berlari cukup kencang dengan tubuh yang menggigil, lalu kurang lebih 10 meter dari rumah Aini, saya melihat Aini menangis di depan pintu. Raut wajahnya yang polos terlihat begitu syok, dan kali ini seperti hendak menyusul saya di bawah hujan. Langkah kecil Aini berlari cukup kencang hendak mendekap saya. Kakak. Ada apa, Ain? Saya menjawab kaget dan mendekap tubuh Aini yang kali ini menangis nyaring. Kenapa, Ain? Kenapa? Ibu, Kak. Kenapa, Ibu? Secepat mungkin saya berlari menggendong Aini. Astagfirullahaladzim, Bu. Tubuh busuk Mini terlihat mengejang sesak dan bergetar hebat. Mulutnya terbuka dengan bola mata yang terbalik. Suasana di rumah sakit siang ini tak begitu ramai. Hanya aku, Aini, dan sebagian orang, serta dokter dan suster yang berlalu lalang di ruang tunggu. Dan aku memeluk erat tubuh kecilnya. Aini terus berisak. Kedua tanganku sesekali mengusap air matanya. Sudah, Ain, sudah ya. Ibu pasti baik-baik saja. Ain jangan cemas. Aini kecil semakin larut dalam air matanya. Kedua matanya terpejam. Tangan mungilnya menggenggam jemari tanganku. Di antara kedua tanganku, air matanya hangat berderai. Bahwasanya takdir memang tak pernah mengenal keadaan seseorang. Kak Airin.
Tiba-tiba saja Aini menepis kedua tangan saya. Ain, tunggu, hei. Di koridor rumah sakit, Aini kecil berlari menyelusup. Kak Airin, Kak. Dari belakang, tubuh kecil Aini tiba-tiba mendekap seorang gadis yang sebaya dengannya. Gadis itu hanya terdiam heran. Aini kangen kakak. Kakak kemana saja? Kenapa baru pulang? Kakak, ibu sakit, Kak. Dari jauh langkahku terhenti. Sebegitu adilkah perpisahan? Apakah waktu terlalu buta untuk memahami? Tak adakah toleransi usia? Takdir memang akan tetap menjadi takdir. Sebagaimanapun aku menyalahkannya, ia akan pura-pura bisu jika disalahkan. Ia akan pura-pura buta jika disinggung. Dan ia akan tetap melaju meski sebagaimanapun dihentikan. Perlahan Aini kecil melepas dekapannya. Kini gadis kecil itu berlari meninggalkannya. Untuk yang kedua kalinya aku kembali memeluknya. Tubuh kecil itu berbalas erat mendekap pundakku. Berlinang kembali air mata di balik polos wajahnya. Hingga seseorang berbaju putih dan berkacamata bulat dari belakang menepuk pundakku cukup kencang. Dengan saudara busuk mini. Iya dok, bagaimana? Jawabku kaget. Maaf pak, bapak yang sabar ya. Keadaan seolah hening seketika. Dalam pelukan, Aini kecil menatap wajahku dengan polos. Kali ini aku yang berbalik mendekap erat tubuhnya. Aini terseduh dalam dekapanku. Belum lama ia merasakan pahitnya kehilangan seorang kakak. Terlebih lagi kini ia harus kehilangan seorang ibu. Aini sayang, Aini malang. Tubuh busuk mini terbaring tak berdaya di atas ranjang besi berselimut hijau. Matanya terpejam tenang. Di sampingnya Aini kecil memeluk tubuhnya. Di balik jendela, hujan kembali turun. Sore itu persis sekali seperti di saat Airin berpulang. Dua jiwa yang penuh bakti pergi diiringi hujan. Di sampingnya kedua tanganku terbuka. Semoga kau tenang di alam sana, Bu. Di sisi lain, sudah 1 tahun berlalu. Aini kecil kini tinggal bersamaku. Hidup berdua denganku di sebuah rumah kontrakan yang sempit dalam perantauan. Di usianya yang sekarang genap berumur 7 tahun, aku menyuruhnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Aini kecil gadis yang cantik. Setiap pagi rutinitasku adalah memasangkan dasi dan topi warna merah di kepalanya. Ia nampak sangat menggemaskan. Baju putih merah yang ia pakai sedikit kebesaran. Dengan bola mata yang bulat dan rambutnya yang dikucir 2. Aini kecil tak pernah meminta hal apapun padaku. Bahkan untuk sekedar uang saku sekolah pun Aini enggan memintanya. Jikalau kupaksa ia untuk menerimanya, ia lebih memilih menyimpannya di dalam celengan yang ia buat dari kotak bekas bungkus sepatu yang ia gambari dengan krayon. Ia lebih memilih mencari uang jajannya sendiri. Dengan cara sehabis sepulang sekolah ia membantu Bu Lida, tetangga kos sebelah. Hingga pada saat itu, ketika langit di angkasa sudah mulai berwarna jingga dan di ufuk barat matahari sudah mulai berpamit pulang. Tak seperti biasa, Aini tak ada di rumah. Aku berkeliling ke sana kemari menanyakannya, termasuk menyambangi rumah Bu Lida. Biasanya Aini kecil selalu menyambut kepulanganku. Ia sudah duduk manis di kursi depan, menyambutku dengan senyum yang lebar, dan berlari menghampiri tubuhku lalu mendekapnya sambil berkata, "Kakak, nasinya sudah matang." Bagiku Aini sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. 1 jam lebih aku berkeliling mencarinya, hingga sampai pada salah seorang pedagang kelapa di pasar yang hendak pulang pun aku sambangi.
Namun jawabannya masih sama. Ia menjawab tidak tahu. Kemana Aini? Gumamku dalam hati. Namun ternyata benar. Memang Maha Besar Allah yang mengetahui setiap perihal apapun yang terjadi pada hambanya. Tak lama dari itu, seorang tukang becak dari arah samping memberitahuku bahwa ia melihat seorang gadis kecil dengan rambut yang dikucir dua sedang terduduk di salah satu persimpangan di sebelah utara di ujung aspal. Setelah berterima kasih, aku pun lekas pergi meninggalkannya. Ternyata benar, itu Aini. Dari kejauhan aku memandangnya. Ain, kakak. Aini berbalik dan berlari mendekapku. Kakak sudah pulang. Ain ngapain di sini? Kenapa Ain gak pulang ke rumah? Dalam pelukan sejenak hening, sebelum wajah polos itu tersenyum dan berkata, Aini diajak main sama Kak Airin, Kak. Tuh Kak Airin, Kak. Tangan Aini menunjuk ke arah trotoar di persimpangan jalan. Aku baru ingat tempat ini. Ini adalah tempat di mana kejadian pada sore hari itu, di mana Airin kecil berpamit pulang untuk selama-lamanya. Sudahlah, Ain pulang yuk. Ajakan itu terlontar begitu saja dari mulutku, sembari kedua tanganku perlahan merangkul tubuh Aini. Kembali lagi di jalan yang sama, pada waktu dan suasana yang sama, seperti halnya di sore ketika itu. 1 tahun silam berlalu sudah. Awal perjumpaanku dengan Airin. Airin kecil berlarian sepanjang jalan ini. Di bawah deras hujan, tubuh kecilnya mendekap nasi bungkus dalam peluknya agar tidak basah. Airin kecil terlihat begitu gembiranya kala itu. Sang ibunda dan sang adik menunggunya di rumah. Airin gadis kecil yang tak terbiasa sendiri. Airin gadis kecil yang terbiasa berbagi, walau hanya sesuap nasi, tapi untuk ibunda dan Aini. Hal itu mampu membuat mereka bertiga bertahan hingga pagi. Aku menggendong tubuh kecil Aini. Di balik punggungku, kepala Aini kecil bersandar dengan kedua tangannya yang melingkar di leherku. Kak, seneng deh. Tadi Ain diajak main sama Kak Airin. Kata Kak Airin, Ain harus jagain kakak. Kata Kak Airin juga, pokoknya kakak itu harus dijaga, sama seperti Ain ngejagain ibu dulu. Ain gak boleh rewel. Ain gak boleh ngerepotin kakak. Maaf ya kak, Ain sering banget ngerepotin kakak. Nanti Kak Airin bakal datang lagi katanya, kalau Aini udah minta maaf sama kakak. Jadi Ain minta maaf ya kak. Maafin Aini ya kak. Ketika itu pelukan Aini bersaing dengan cahaya senja yang mulai semakin terasa hangat di punggungku. Aini, seandainya saja engkau memahami satu hal, bahwa tak ada sedikit pun alasan dalam hati kecil ini untuk marah atau bahkan membencimu. Belakangan ini tingkah laku Ain semakin hari terlihat aneh. Sudah beberapa kali aku memergokinya ketika ia sering sekali duduk menyendiri dan berbincang-bincang dengan siapa. Setiap kali aku menegurnya, Ain malah membalikkannya dengan mengajakku. Kak ayo, main sama Ain. Sama Kak Airin juga tuh, ayo. Terkadang Aini menarik tangan kananku dengan paksa. Apakah ini yang disebut halusinasi rindu? Atau mungkinkah benar ada Airin di sini, di sudut dimensi lain yang tak bisa aku lihat? Yang pastinya, Aini begitu betah menyendiri dan bergumam di sini. Setelah jingga usai, langit kembali hitam, pertanda bahwa malam sudah siap menggantikan posisinya. Aku kembali memeluk erat tubuh Aini kecil. Dalam dekapanku ia tertidur begitu lelap. Kedua tali ikat rambutnya pun perlahan kulepas. Dan setelah itu tanganku kembali memeluknya, hingga aku dan Aini terpejam dalam pelukan di balik malam. Di mana ini?
Aku terdampar di tengah lapang yang sangat begitu luas. Tempat ini begitu asing. Ilalang menjebakku di tengah-tengahnya. Dari arah depan, angin menggoyangkan rambutku. Lalu, dari kejauhan samar-samar aku melihat seorang anak kecil berlari-lari di antara kerumunan ilalang. Langkah kakinya begitu terpontang-panting. Sepertinya sesuatu sedang mengejarnya begitu cepat dari belakang. Hingga kini, nampak dari depan langkah gadis kecil itu semakin dekat denganku. Sepertinya aku mengenalinya. Gadis bermata bulat, dengan garis-garis wajah yang tak asing. Sepertinya itu Airin. Airin! Aku berteriak. Kedua mata Airin menatapku kali ini. Langkah Airin yang berlari mulai menghampiriku. Namun setelah semakin dekat, tiba-tiba saja sosok Airin itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok wanita berambut panjang, dengan kelopak mata berwarna putih, terbalik, serta kuku tangannya yang panjang, kini hendak mendekapku dari depan. Wanita kerdil dengan wajah rusak dan kukunya yang panjang itu kini terus mengejarku. Aku berlari secepat mungkin. Tubuhku menyelusup zigzag di antara ilalang yang tinggi. Seketika tubuhku terhempas jatuh. Setelah kaki ini sepertinya tersandung sesuatu. Aku mulai mencoba berdiri untuk kembali berlari. Namun tubuhku ini terasa sangat begitu lemas. Aku tak sanggup melangkah, bahkan berdiri pun sulit. Hingga untuk kedua kalinya aku kembali terjatuh. Tak lama kemudian, sosok wanita kerdil yang menyeramkan itu kini tepat berdiri di depanku. Wajahnya hancur, kelopak matanya berwarna putih, serta jemari kukunya terlihat kotor dan sangat panjang. Di hadapanku ia melayang-layang. Ia terbang di antara ujung-ujung ilalang. Wanita kerdil itu menyeringai. Lalu tiba-tiba saja wanita kerdil tersebut membuka mulutnya. Dan astagfirullahaladzim, lidah yang sangat panjang menjulur keluar dari dalam mulutnya. Lidah itu terus dan terus menjulur keluar dengan perlahan, hingga ujung lidahnya kini membelit kakiku. Aku terhenyak di atas ranjang. Seketika itu pula kedua mataku terbuka lebar. Di sampingku Aini kecil terduduk dan menangis. Jantungku masih berdegup kencang. Kakak kenapa? Kakak sakit, Kak? Kak? Enggak apa-apa, Ain. Kakak cuma mimpi. Kami berdua kembali berpelukan. Tak lama bersamaan dengan itu, suara azan subuh pun terdengar mulai berkumandang. Peledak! Aini kecil kembali menyimpan uang jajan sekolahnya ke dalam celengan dus sepatu yang ia buat sendiri. Sebelum ia mulai berpamit padaku untuk berangkat sekolah, Aini kecil sempat mendengus marah pagi itu ketika aku berkata aku hendak mengantarkannya sekolah. Di atas meja bundar, secangkir kopi hitam menjadi teman pagiku. Bersamaan dengan itu, rokok kretek pun ikut serta menemaniku. Sepekan yang lalu, aku sempat melupakan gambaran tentang Airin. Namun kenyataannya itu sulit. Kehadiran Aini di sini membuatku selalu mengingatnya. Tak hanya sampai di situ, akhir-akhir ini Aini pun terlihat aneh. Ia lebih sering menyendiri di halaman belakang. Terkadang berjalan-jalan dengan mulut yang bergumam tak jelas. Saat aku tanya beberapa kali pun jawabannya masih tetap sama. Bermain bersama Airin, jawabnya. Tret. Di atas meja bundar ponselku bergetar. Siapa gerangan yang menelepon di pagi-pagi seperti ini? Aku hanya membiarkannya hingga ponsel tersebut untuk ketiga kalinya bergetar. Halo? Assalamualaikum. Suara dengan nada yang berat terdengar di balik teleponku sekarang. Waalaikumsalam.
Maaf, dengan siapa? Apa benar ini dengan Mas Irwan? Iya, kebetulan saya sendiri. Ini siapa ya? Saya keluarganya Airin, anak kecil yang tempo hari pernah Bapak tolong. Bisakah kita bertemu hari ini? Untuk sesaat aku terdiam. Perasaan bingung mulai mendekap isi kepalaku hingga membungkam mulutku. Aku teringat ketika suatu hari yang lalu almarhum Bu Sukmini pernah berkata tentang Airin yang dibuang oleh keluarganya. Tangannya diikat di tiang pasung di samping tempat pembakaran sampah Laksana Binatang, dengan tubuh yang membiru dipenuhi oleh luka lebam. Halo, bagaimana? Bisakah? Suara di balik telepon itu kembali menyahut, memecah diamku. Oh, iya, bisa Pak. Di mana? Di halte bus Jatinangor. Siap, di halte bus pukul 8 sekarang ya. Iya Pak, siap. Terima kasih Mas Irwan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah perbincangan singkat di balik telepon, akhirnya telepon itu ditutup. Aku menarik nafas untuk kembali diam dan melamun. Di sisi lain, hari itu menunjukkan pukul jam lebih 15 menit, halte bus Jatinangor. 15 menit lebih aku menunggu di tempat ini, sampai pada akhirnya sebuah mobil Avanza berwarna hitam berhenti tepat di samping jalan di hadapanku. Dari balik pintunya yang kemudian terbuka, dua orang pria dengan kepala pelontos dan berbadan besar keluar dari balik pintu mobil tersebut. Dengan tegap ia mengaping satu orang pria lansia berjaket hitam berkacamata bundar dan dengan postur tubuhnya yang sedikit membungkuk. Mereka bertiga berjalan ke arahku. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam. Iya kek. Untuk sesaat kami bertiga berjabat hangat dalam genggaman. Setelah itu ia mulai duduk canggung di sampingku, membelakangi jalan dan kaca. Apa sebaiknya kita mencari tempat lain yang lebih nyaman? Enggak usah, enggak apa-apa, di sini saja kek, jawabku. Kakek tua tersebut sedikit terbatuk sebelum ia mengawali cerita dan menawari saya rokok kretek yang ia ambil dari saku jaket hitamnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harjo dan saya adalah kakeknya Airin. Jantungku tersentak. Rasa kaget pun seketika menghampiri. Kakeknya Airin? Iya. Kakek tua tersebut membalasnya dengan sedikit tersenyum. Lantas, apakah Mas Irwan tidak percaya? Bukannya seperti itu kek. Tapi sudah 3 tahun saya mencari cucu saya Airin. Kakek tua tersebut memotong dialog dengan asap rokok kretek yang perlahan menebar dari hidung dan mulutnya. Tepatnya 3 tahun yang lalu, hari itu 3 orang perampok menyekap rumah saya. Mereka meraup habis harta dan benda yang saya miliki. Bahkan Airin cucu saya sematawayang itu pun lantas ikut dibawa olehnya. Lalu, untuk apa mereka membawa Airin kek? Di balik asap rokok, sorot mata tajam dan berwibawa, kakek tua tersebut mulai beralih memandang kedua mataku. Airin, dia adalah seorang anak tunggal. Kedua orang tuanya adalah pemilik saham dari salah satu perusahaan batu bara terbesar di Asia. Hah? Jadi hari itu kedua orang tuanya lebih dulu pergi meninggalkan Airin dalam kecelakaan pesawat yang merenggut keduanya. Saat itu Airin berusia kurang lebih 2 tahun. Lantas sejak saat itulah saya bersama neneknya di sana mulai merawatnya.
Jadi apa sebenarnya tujuan perampok itu menculiknya, kek? Saya bertanya dalam heran. Airin adalah anak sematawayang. Dialah satu-satunya orang yang nantinya akan menjadi pemilik saham perusahaan batu bara terbesar di Asia tersebut. Jadi perampok tersebut menculiknya dengan tujuan meminta imbalan uang tebusan, kek? Bukan. Selebihnya ketiga perampok tersebut adalah komplotan orang-orang suruhan dari salah satu manajer di perusahaan batu bara milik kedua orang tuanya Airin. Orang tersebut bermaksud mengambil alih sertifikat dan kepemilikan saham yang sangat besar dari perusahaan itu. Saya terdiam. Di tempat itu, saya teringat kembali sosok kecil Airin. Airin kecil yang berlari-lari di bawah deras hujan. Airin kecil yang perut mungilnya terbiasa menahan lapar setiap malam. Airin kecil yang rela menghabiskan separuh waktunya untuk berjualan koran demi bertahan hidup. Ternyata Airin kecil adalah mutiara yang hilang dari sebuah keluarga besar yang terpandang. Tapi kek, Airin... Ya, saya sudah tahu. Bisakah Anda mengantarkan saya ke makamnya? Kakak! Tiba-tiba saja terdengar nyaring teriakan Aini kecil di samping jalan. Lantas suasana haru tersebut pun teralihkan dengan kehadirannya. Kakek tua beralih menatapnya dari balik kaca hal tebus. Dikala itu entah alasan apa yang membuat air matanya itu berlinang di antara pelupuk matanya. Air mata itu perlahan membasuhi keriput di wajahnya. Airin! Di antara tubuhnya yang bungkuk, kakek Harjo memeluk tubuh Aini begitu erat. Air mata perlahan menelisir jatuh di sudut pelupuk matanya, lalu berderai perlahan membasahi sekitar kulit wajahnya yang keriput. Saat itu, Aini kecil dengan wajah yang polos terdiam bingung dalam pelukannya. Siapa gerangan anak ini, Mas? Dia Aini, kek, sahabat hidup Airin 3 tahun silam. Kakek Harjo semakin larut dalam air mata. Kali ini ia begitu terseduh. Suara isak tangisnya terdengar pelan, namun menggugah. Pelukan itu laksana rindu yang seketika tumpah dalam bejana pertemuan. Di sisi lain, terik matahari yang menyelinap di balik kaca hal tebus mulai terasa panas. Kami berempat sepakat untuk mengakhiri dialog pertemuan ini. Untuk yang pertama kalinya saya bertemu dengan keluarga besar Airin di sini, di mana tempat pertama kali saya melihat Airin kecil 1 tahun silam. Dan hari ini, untuk pertama kalinya pula, bagi kakek Harjo mengunjungi rumah terakhir sang cucu tercintanya. Setelah 3 tahun silam, kerinduan begitu menyiksa dalam sudut-sudut jiwanya. Di sisi lain, di pemakaman Airin, siang itu sebagian orang yang membawa bunga berlalu lalang di pemakaman, hingga tiba saya, Aini dan kakek Harjo di sebuah pusara kecil di bawah pohon beringin yang rindang. Kami bertiga tertunduk lalu duduk bersila di samping makam Airin. Air mata itu kembali jatuh. Meski seberapa kuat pun saya melawannya. Terlebih kakek Harjo, ia mendekap erat makam kecil tersebut dalam isak tangis yang begitu dalam. Air mata rindu yang jatuh di pemakaman setelah begitu lama waktu mengurungnya adalah bahasan yang tak akan pernah habis di ujung pertemuan ini. Dua hal yang begitu lama dipisahkan, dua hal yang terikat dalam batin, kini bertemu dalam peraduan rindu di tempat terakhir kehidupan. Ketika tangan tak akan pernah bisa lagi dia menyentuhnya, dan mata tak akan pernah bisa memandangi lagi sosoknya. Selamat tinggal Airin,
Kami pun kembali menutup dialog di tempat ini dengan tangan terbuka dan doa yang bertasbih. Sepanjang jalan pulang, kakek Harjo menggenggam tangan Aini kecil yang berayun di bawah terik matahari. Kakek Harjo masih bercerita tentang Airin di balik raut wajah sedihnya, yang coba ia tutupi sebisa mungkin dengan senyuman. Airin adalah satu-satunya harta yang saya miliki di hidupan ini, Mas. Tapi takdir memang tak bisa ditebak, kek. Pada setiap pertemuan, pada setiap ikatan akan berakhir di tutuk tumpu yang tak akan pernah tahu di mana ujungnya. Mas Irwan, bolehkah saya meminta izin satu hal? Satu hal? Apakah, kek? Kedua langkah kakek Harjo berhenti di depan gerbang pemakaman. Wajahnya berbalik memandang kedua bola mata Aini. Senyumnya yang khas kembali terlihat di balik kulit keriputnya. Jika diperkenankan, bolehkah saya merawat Aini? Untuk sesaat dalam keheningan tubuhku terdiam begitu kakunya. Wajah Aini kecil yang polos menatap balik mataku. Hal itu membuat pandanganku tak bisa beralih untuk terus menatapnya. Mata Aini kecil itu perlahan berbinar-binar dalam tatapan. Kami berdua semakin tertegun seperti sedang berdialog dalam batin. Selanjutnya, setelah itu Aini kecil mendekap kedua kakiku dengan cepatnya. Aini gak mau, Kak. Aini ingin selalu sama kakak. Aini gak mau jauh dari kakak. Kedua tanganku pun beralih memeluknya. Tubuh kecil itu dalam dekapanku saat ini. Mohon maaf, kek. Sepertinya untuk hal itu saya tidak bisa. Kakek Harjo beralih tersenyum menatapku. Kini tangan kurusnya mengusap lembut kepala Aini kecil. Gak apa-apa, Nak Irwan. Tapi izinkan saya untuk datang di lain lusa setiap minggunya ke rumah Nak Irwan. Bolehkah? Tentu saja boleh, kek. Pintu rumah kami berdua selalu terbuka untuk kakek. Terima kasih banyak ya, Nak Irwan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, kek. Hati-hati di jalan ya. Lambaian tangan kakek Harjo perlahan hilang. Di saat perlahan mobil Avanza hitam itu membawanya berpamit pergi meninggalkan pemakaman. Ain, ayo pulang. Ayo, Kak. Tapi kakak janji kakak gak boleh ninggalin Ain. Kakak harus terus sama Ain. Janji ya, Kak. Oke. Selamat tinggal, Airin. Esok atau lusa aku akan kembali mengunjungimu. Di sisi lain, malam kembali menyapa. Shh, jangan bilang-bilang kakak ya. Pokoknya Kak Airin nginep di sini aja ya, di kamarnya Aini. Gimana, Kak? Mau kan? Aini kecil bergumam sendirian dari balik pintu kamar. Tanpa sengaja aku mengupingnya. Perasaan cemas terlebih menghampiriku. Yang aku takutkan adalah kerinduan pada Airin itu terlalu dalam hingga membuat jiwanya sakit, atau bahkan karena kerinduan itu terjadi terlebih, melahirkan halusinasi yang non-logis. Ain, kakak, ya ketahuan kakak deh. Ain gak kenapa-napa kan? Aku bertanya heran. Gak apa-apa kok, Kak. Ain cuma lagi main sama Kak Airin nih. Tapi Kak Airinnya buru-buru pergi lewat jendela barusan. Mungkin Kak Airin malu sama kakak noh. Aku memeluk tubuh Aini di atas ranjang kecilnya. Aini, Kak Airin sudah meninggal. Gak mungkin Kak Airin balik lagi. Kak Airin sudah tenang di alam yang sangat begitu indah. Ah kakak, ada-ada saja. Tiap hari Aini bisa bertemu dengan Kak Airin kok, Kak. Malahan Kak Airin sering kali menemani Aini kalau mau bobo. Kak Airin suka datang lewat jendela sana noh.
Jendela kecil berbingkai kusen hijau itu memang benar terbuka. Jendela itu berhadap-hadapan tepat sekali sejajar dengan pohon beringin di pemakaman tadi. Tak lama kemudian, tanpa sengaja sudut mataku menatap ke arah jendela yang terbuka. Sesosok anak kecil dengan rambut panjang berdiri tegap di sana. Sosok itu berdiri sejajar denganku di balik jendela kamar yang terbuka. Wajahnya menunduk dengan mata bulat yang terpejam. "Dek, sedang apa di sana?" "Dek." Perlahan-lahan langkah kaki menuntun rasa penasaranku. Hingga kini ku dan sosok itu kini berada cukup dekat. Tiba-tiba saja suara tangisan yang bergelanyut terdengar dari balik sosok tersebut. Suara tangisan itu begitu pelan, namun jelas terdengar di balik wajahnya yang masih tertunduk. "Dek, kakak." Dari arah belakang, tiba-tiba saja Aini berlari mendekap kakiku. Iya Ain, kakak itu ke Airin, Kak." "Hah?" Kedua mataku sempat teralihkan oleh kedatangan Aini. Sekejap saja mataku mendelik. Tiba-tiba saja sosok tersebut menghilang tak terbekas dari balik jendela. "Ya, Kak Airinnya pergi deh, Kak. Itu Kak Airin. Kak Airinnya masih malu-malu mungkin, Kak, ketemu sama kakak." Aku terduduk di hadapan Aini. "Ain, itu bukan Kak Airin. Kak Airin sudah meninggal. Yang namanya orang sudah meninggal gak mungkin balik lagi. Kak Airin sudah tenang di alam sana, di alam yang sangat begitu indah. Yah, kakak mah susah dibilangin. Terserah kakak aja." Di sisi lain, di luar, hujan yang turun meredu menjadi harmonisasi alam yang sangat begitu sadu di malam ini. Aini kecil tertidur sangat pulas dalam pelukanku. Selama ini hari panjang yang terlewati kami tempuh berdua. Aku menganggap bahwa Aini seperti halnya adikku sendiri. Garis takdir yang membentang begitu panjang. Tak pernah ada satu hal pun dalam dugaanku bahwa kisah itu akan membawaku ke tempat ini, di antara pelabuhan hidup bersama Aini kecil, yang dari mata kisah itu berawal dari ketidaksengajaan. Pikiran kembali berkecamuk liar dalam ingatan. Aku masih bingung dan tak percaya dengan apa yang kulihat sore tadi. Apakah itu halusinasi semata? Kenapa Aini meski berkata bahwa itu Airin? Dan kenapa? Apa yang terjadi pada Aini akhir-akhir ini? Mungkinkah Aini seorang indigo? Ingatan itu tiba-tiba saja buyar. Suara aneh seperti sesuatu meraut kasar pada tembok kini terdengar di balik jendela. Kriit, kriit. Sungguh sesuatu yang mustahil. Di luar hujan yang turun begitu derasnya, tak mungkin hal yang tak bermanfaat seperti ini dilakukan oleh manusia. Tapi bisa jadikah itu binatang atau bahkan maling? Udara yang sangat begitu dingin tiba-tiba saja menerka wajahku di balik jendela kamar yang kubuka. Tak ada satu sosok apapun yang nampak selain hujan deras yang turun di balik gelap. Aku menghela nafas panjang, mencoba menepis ingatan negatif itu. Mungkin suara tadi hanya ilusinasi, atau bahkan bila suara tersebut nyata bergetar, atau bahkan bila suara tersebut nyata terdengar. Mungkin suara itu berasal dari binatang yang berteduh di belakang rumah. Sudahlah, jendela kembali kututup. Aku kembali memeluk Airin. Perlahan kedua mataku terbejam. Aku larut dalam keheningan di balik malam. Selamat tidur. Pagi itu Aini kecil terlihat begitu semangatnya. Setelah seorang ibu-ibu mengantarkan sekotak penuh makanan ringan sejenis gorengan. "Kak, Aini mau coba jualan di sekolah, Kak." Senyum kecil begitu manis terlihat di balik wajah polos Aini. "Tapi Ain, kotak itu berat loh. Emang sanggup bawanya?"
Kedua tangan mungil Aini mengangkat kotak berisi gorengan tersebut dengan tergopoh-gopoh. Seperti biasa setiap kali aku menawarkan diri untuk menghantarkannya. Aini mendengus kesal dengan jawaban yang menolak. Sepanjang trotoar itu, Aini kecil melangkah pergi dengan tangan yang memikul sekotak penuh gorengan dan tas mungil yang bersandar rapi di punggung. Aini, sungguh maha bijaksana Sang Pencipta melahirkanmu. Pahitnya realita, tak pernah kau muntahkan menjadi penyesalan. Kelak, suatu hari nanti aku yakin kamu akan menjadi sosok yang luar biasa, menjadi inspirasi setiap insan, menjadi panutan yang menjabarkan bahwa perjuangan dalam hidup harus tetap berjalan, meski sepahit apapun realita berlalu lalang. Di luar saat kedua mataku menyaksikan Aini yang hendak berangkat menuju sekolahnya. Tanpa sengaja mataku mendelik sesuatu hal yang janggal. Hah? Garis-garis seperti bekas cakaran membentang cukup panjang pada tembok di samping jendela kamar. Bekas cakaran itu terlihat menyilang pada bagian tembok di bawah jendela. Siapa gerangan yang melakukan ini? Mustahil jika hal ini disebabkan oleh binatang. Aku mengamati baik-baik bekas cakaran tersebut. Nampak 3 garis silang dengan bekas rautan cukup dalam membentang horizontal, seperti sebilah benda tajam yang dengan sengaja memahatnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya, gumpalan rambut berwarna hitam seukuran kepalan tangan bayi menggelundung pelan di hadapanku. Sudahlah, aku menepis anggapan negatif tersebut. Angin bisa saja meniup gumpalan rambut itu hingga dengan tidak sengaja menggelundung di hadapanku. Di sisi lain, Aini anak yang sangat pintar. Selain pintar, ia juga tak pernah malu untuk berjualan di sekolah. Tak sedikit para guru memujinya. Di usianya yang masih belia, kepiawaian Aini begitu membuat semua orang di sekitarnya kagum. Namun tak demikian dengan hari itu. Kepala sekolah tempat Aini bersekolah mendadak menelponku. Dengan nada yang rusuh dan cemas ia memberitahukan bahwa Aini pingsan di kamar mandi sekolah dan sudah hampir seharian lamanya tak bangun. Aku meninggalkan pekerjaanku kala itu dan bergegas menemui Aini di ruang UKS sekolah. Di sisi lain, tubuh Aini tergeletak tak berdaya di atas matras hitam. Tak ada tanda-tanda yang menandakan Aini dalam keadaan sakit. Suhu tubuhnya normal, begitupun seluruh badannya masih utuh. Tak ada tanda-tanda sedikit pun memar bahwa ia terluka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nak Irwan. Ada 2 guru di ruangan UKS tersebut yang menemani bapak kepala sekolah waktu itu. Kedua guru tersebut wanita, dengan salah satu dari mereka memakai kacamata bulat. Kenapa Aini, Pak? Entahlah, kami juga tidak tahu, Mas. Kami menemukan Aini sudah ambruk tak berdaya di ruangan kamar mandi sekolah. Saya melihat bahwa tubuhnya sudah berbaring begitu saja di atas ubin. Tukas seorang guru berkacamata bundar. Nah Irwan, apa selama ini Aini sering mengalami gejala tersebut? Tak pernah demikian, Pak. Di rumah Aini terlihat normal biasa-biasa saja, Pak. Namun kenapa, Nak Irwan? Raut wajah bapak kepala sekolah mengerit heran. Namun akhir-akhir ini Airin sering berhalusinasi, Pak. Ia sering bergumam sendirian tanpa sepengetahuan saya. Dan setiap kali saya memergokinya, lantas Aini menjawabnya bahwa ia sedang bermain dengan kakaknya yang bernama Airin. Siapa itu Airin, Mas? Airin adalah kakaknya Aini, Pak. Usia Airin hanya berpaut 1 tahun di atas Aini. Tapi Airin bukanlah kakak kandung asli, Pak. Airin adalah anak pungut yang pada tempo hari kemudian ditemukan oleh almarhum Bu Sukmini di sebuah tempat pembakaran sampah.
hingga akhirnya busuk Mini iba dan bermaksud merawat dan membesarkannya bersama dengan Aini. Namun Tuhan memanggil terlebih dahulu kedua orang tersebut, Pak. Saya paham, Nak Irwan. Ya, saya sudah paham. Perbincangan singkat itu terhenti setelah apa yang diharapkan dari kedatangan saya ke tempat ini membuahkan hasil. Tubuh Aini terbangun di atas matras dengan kedua tangan yang masih nampak lemas. Kakak. Alhamdulillah, Ain. Kakak khawatir. Lekas tubuhku mendekap tubuhnya yang lunglai tersebut. Maaf kakak, Aini membuat kakak khawatir. Tadi Aini takut, Kak. Takut? Takut kenapa, Ain? Tadi pagi Kak Airin menemani Aini berjualan gorengan di sekolah. Tiba-tiba saja Kak Airin menghilang. Aini khawatir, Kak, kalau Aini mencari Kak Airin kemana-mana. Tak lama kemudian Aini mendengar suara Kak Airin berteriak di balik dinding kamar mandi di belakang sekolah. Di sana Aini melihat Kak Airin dijambak rambutnya begitu kasar. Lalu setelah itu tubuhnya Kak Airin diseret, Kak. Tangan yang menyeretnya sangat besar dan kukunya panjang sekali berwarna hitam. Tubuh Kak Airin yang diseret itu dibawa masuk ke dalam ruangan kamar mandi sekolah, Kak. Aini melihatnya sendiri, Kak. Kak Airin meronta-ronta sambil meminta tolong di hadapan Aini. Lalu tiba-tiba saja sosok tangan tersebut berhenti. Setelah sosok pemilik tangan tersebut menunduk lalu memandang ke arah Aini, Kak. Bola matanya merah menyala, Kak. Kupingnya runcing, giginya bertaring. Setelah itu Aini tak ingat apa-apa lagi, Kak. Beberapa orang yang hadir di ruangan tersebut pun terdiam, saling berpandangan dalam keheningan. Di sisi lain, keheningan untuk sejenak menyapa kami berempat di ruangan ini. Mungkin di sini memang hanya Aini seorang yang mampu melihat sosok tak kasat mata itu. Awalnya pun aku tak pernah menyangka bahwa Aini sedemikiannya, karena seringnya Aini berkata tentang Airin dengan wajah yang polos. Mustahil untuk menyimpan kebohongan dalam tatapannya. Aku mempercayai sebagian orang memang bisa melihat mereka, dan mungkin Ainilah salah satunya. Sebelum Bapak Kepala Sekolah beserta dua guru itu pergi, Bapak Kepala Sekolah berpesan kepadaku, Aini adalah orang yang istimewa, maka janganlah Nak Irwan heran. Yang penting jagalah Aini sebaik mungkin, karena di sisi lain tubuhnya mungkin masih rapuh dan belum siap menerima tentang keistimewaannya ini. Hari itu Aini tidak pergi berdagang keliling membantu tetangga sebelah seperti biasanya, karena kejadian yang tadi menimpanya di sekolah. Aku menyuruhnya untuk beristirahat. Kak, apa memang benar kakak tidak bisa melihat Airin? Tangannya menggenggam secangkir teh manis hangat yang sengaja kubuat. Aku pun duduk di sebelahnya. Memang Ain yakin itu Kak Airin. Yakin, Kak, wajahnya, suaranya juga mirip sekali sama Kak Airin. Selain itu, apa yang membuat Ain yakin kalau itu benar Kak Airin? Jemari tanganku mengusap pelan kepalanya. Kak Airin punya ini, Kak, tanda yang sama seperti di bahunya Ain. Aini berbalik membelakangiku. Tangan kirinya menunjuk bahu kanannya. Lingkaran hitam seperti memar nampak terlihat jelas kali ini di antara tulang bahunya yang menonjol. Kenapa ini, Ain? Sebelah tanganku menyentuh luka di bahunya itu. Kali ini Aini tertunduk. Dari sisi belakang bau kecil itu, aku memandangi ujung matanya. Panjang, Kak, ceritanya. Waktu itu Ain sama Kak Airin dikejar polisi. Dikejar polisi? Kenapa? Tapi janji ya, kakak jangan marah.
Kali ini ujung mata Aini terlihat sedikit mendelik ke arahku. Iya, kakak janji. Kenapa? Waktu itu Ain sama Kak Airin sedang berjualan koran di pasar. Tiba-tiba saja datang 4 seorang polisi turun dari mobil, Kak. Lalu 2 dari polisi itu memaksa Ain sama Kak Airin naik ke atas mobilnya. Kak Airin melawan, Aini juga sama melawan. Aini sama Kak Airin berhasil lepas, lalu berlari sekencang mungkin agar tidak ditangkap. 2 orang polisi yang tadi menangkap Aini sama Kak Airin mengejar. Kak Airin berlari sambil memegang tangan Ain. Lalu Ain tersandung dan jatuh. Kak Airin juga sama. Setelah itu, di sudut mata bundarnya, air mata Aini mengalir secara perlahan. Aini kecil terpejam dengan kepala yang semakin tertunduk. Lalu setelah itu apa, Ain? Lalu kedua Pak polisi itu berhasil menangkap Kak Airin sama Ain, Kak. Sebelum polisi itu menangkap Kak Airin sama Ain, Kak Airin dan Ain masih mencoba melawan agar bisa kabur, Kak. Tapi tiba-tiba saja polisi tersebut memukul bahu Ain dan Kak Airin dengan tongkat yang dipegangnya, Kak. Sampai Ain dan Kak Airin jatuh dan tak ingat apa-apa setelah itu. Tapi bagaimana setelah itu? Ain bersama Kak Airin dibawa ke kantor polisi. Iya, Kak. Ketika sadar, Ain sama Kak Airin berada di sebuah ruangan yang sekelilingnya tembok. Tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya ada Ain sama Kak Airin. Waktu itu Ain takut, lalu menangis karena sakit. Dan Kak Airin memeluk tubuh Ain, Kak. Lalu setelah itu datanglah ibu-ibu. Ibu diseret dan dipaksa masuk ke dalam sebuah ruangan yang bagian depannya dilapisi pagar besi, Kak. Ibu menatap wajah kami berdua waktu itu. Air mata ibu begitu derasnya keluar, Kak. Diiringi dengan teriakan-teriakan. Kata Airin bilang, "Ibu juga nanti kesini." Dari situlah Aini mulai berhenti menangis, Kak. Kali ini tak terasa, di pelupuk mata air mata ini mengikuti. Di balik punggung kecilnya, kedua tanganku untuk kesekian kalinya mendekap tubuh Aini. Aku tak berkata apapun, selain mata yang terpejam dan air mata yang mendampinginya. Sekeras inikah hidup? Kak, itu Kak Airin, Kak. Tangan kecil Aini menepuk tanganku. Itu Kak Airin, Kak. Kali ini dengan sedikit tertatih, tubuh Aini mencoba melepaskan diri dari pelukanku. Mana? Itu di sana, Kak. Itu Kak Airin. Jemari telunjuk Aini menghadap lurus ke depan, mengarah tepatnya pada lukisan yang terpampang di sudut kamar. Namun apapun itu, yang terlihat olehku hanya sebuah kursi dengan meja coklat yang bundar dan lukisan di sampingnya. Tak ada tanda-tanda seorang berdiri di sana, apalagi itu Airin. Tak ada siapa-siapa, Ain. Ya, udah pergi lagi deh, Kak. Kakak sih lama nengoknya. Jadi deh Kak Airinnya pergi. Di sisi lain, aku membalas jawaban Aini dengan senyuman. Walau pikiran dan batinku saat itu benar-benar kalut dan bingung. Pada kenyataannya memang tak ada yang salah dengan Aini selama ini. Dan seperti apapun itu, mungkin sudah takdirnya dia memang terlahir istimewa. Malam mulai menyelimuti desa. Setelah azan Isya berkumandang, tepatnya 1 jam yang lalu, gelap perlahan mulai bertepi di tepian langit. Dan dari jauh gemintang pun seolah tak ingin tersaingi olehnya. Awalnya tak ada yang aneh dengan malam ini. Masih tetap sama seperti malam-malam kemarin. Hanya ada aku dan Aini di sini, dalam sunyi yang tak pernah habis oleh bahasan.
Di sisi lain, hati yang dipenuhi dengan 1000 tanda tanya. Hingga tiba-tiba saja suara seperti sesuatu yang mencakar-cakar tembok itu pun kembali terdengar di bawah jendela. Berhubung di luar tidak hujan, kali ini suara tersebut terdengar begitu jelasnya. Kret, kret. Aku yang waktu itu sedang terduduk menikmati secangkir kopi di atas meja yang bundar, sontak kembali kaget mendengarnya. Hal itu memecahkan lamunanku yang saat itu sedang tertuju pada Airin. Siapapun itu, aku harus melihatnya. Suara degup jantungnya cemas menebar di setiap langkah. Demi langkah kaki ini, untuk kesekian kalinya kembali rasa penasaran itu menghampiriku. Hingga pada akhirnya aku sampai di bibir jendela, dan suara itu masih tetap utuh. Dan semakin begitu jelasnya terdengar. Kret, kret. Dengan perasaan cemas, aku memberanikan diri untuk mengintipnya di balik celah-celah kecil di sudut jendela. Astagfirullahaladzim. Kali ini terjawab sudah. Siapa gerangan yang waktu itu melakukan hal yang demikian? Dalam remang-remang terlihat sesosok nenek-nenek kerdil dengan rambut putih yang panjang terurai. Nampak sedang begitu asiknya meraut tembok dengan kukunya yang panjang. Tubuhnya bungkuk dan kedua kakinya melayang di atas tanah. Lalu, tiba-tiba saja kedua mata si nenek kerdil tersebut lantas mendelik ke arahku. Rongga mata itu berwarna hitam dan bulat. Hah? Tak ada biji mata pada rongganya. Di sisi lain, di balik rongga matanya yang bolong, sosok nenek kerdil itu tersenyum kecut ke arahku. Sesaat tangannya berhenti mencakar-cakar dinding, seolah ia tahu sebelumnya bahwa aku mengintipnya dari balik jendela. Setelah itu sekejap saja mataku berkedip. Sosok nenek kerdil tersebut lenyap dari pandangan dan entah pergi kemana. Astagfirullahaladzim, itu hanya halusinasi, itu hanya ilusinasi. Aku menjauh dari balik jendela dan mencoba meyakinkan diri dari apa yang kulihat barusan hanyalah efek dari pikiran dan mataku yang lelah. Kembali lagi berada di atas meja bundar dan setengah cangkir kopi yang tak lagi hangat. Dengan sebelah tanganku menjadi sandaran kepala. Sudah jam 12 malam. Mungkin sebuah kewajaran bahwa mata yang lelah berselimut kantuk, yang sampai di ujung batas hingga titik tumbuh pikiran mulai berfata morgana, lalu membentuk halusinasi dari rasa cemas yang berlebihan saat ini. Siapa? Siapa di sana? Siapakah sosok yang tiba-tiba mengetuk rumah Mas Irwan? Apakah itu adalah sosok nenek kerdil yang tadi sangat menyeramkan? Ataukah itu adalah arwah dari Airin? Nantikan cerita selanjutnya hanya di Ngulik Horor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.